hari yang sangat mulia. Ya. Di antara hal yang mungkin ya perlu kita ingatkan, hadis tentang keutamaan hari Jumat itu sendiri, di mana terlalu banyak disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang perlu kita dengarkan bersama-sama. Di antaranya ada riwayat yang diangkat oleh Al-Mundhiri rahimahullah dalam At-Targhib Tarhib beliau, kitab namanya At-Targhib Tarhib, dan hadis ini dihasan sahihkan oleh Syekh Albani di bab tentang keutamaan Jumat. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, uridatil jum'atu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ja'ahu biha Jibril alaihi salam fi kaffihi kamir'atil bayda fi wasatiha كالنقطة السوداء فقال ما هذه يا جبرائيل قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك ولكم فيها خير تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه أو تعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. Hadis ini tentu diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dengan sanad jayyid atau bisa diterima. Terjemahnya saudaraku seiman, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang mulia dan sekaligus pembantu Nabi SAW, beliau mengatakan Jumat ditampakkan kepada Rasulullah SAW yang membawanya kepada beliau adalah Jibril alaihissalam, atau yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Jibril membawanya di telapak tangannya seperti cermin putih yang di tengahnya terdapat seperti titik berwarna hitam. Lalu Nabi SAW bertanya, apa ini wahai Jibril? Maka Jibril alaihissalam menjawab, ini adalah Jumat atau hari Jumat. Rabbmu, Tuhanmu menampakkannya kepadamu agar ia menjadi hari raya untukmu dan untuk kaummu sesudahmu. Di dalamnya terdapat kebaikan untuk kalian. Kamu adalah orang yang pertama mendapatkan penawaran dan orang-orang Yahudi dan Nasrani sesudahmu. Padanya terdapat satu waktu di mana tidak ada seorang pun yang berdoa kepada Rabbnya di waktu dengan kebaikan yang telah ditakdirkan dan dibagikan untuknya kecuali ia akan diberi, atau ia berlindung dari satu keburukan kecuali akan ditolak darinya atau diselamatkan dari bahaya yang lebih besar dari itu. Dan kami para malaikat memanggilnya di akhirat dengan hari tambahan. Riwayat ini teman-teman sekalian ya menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat, di mana dia memang penuh dengan kebaikan dan keberkahan dan ditawarkan kepada Nabi SAW menjadi hari raya. Oleh karena itu hari raya umat Islam ada 3, Idul Adha, Idul Fitri, dan juga hari Jumat. Kalau Idul Fitri adalah setahun sekali, kemudian hari Jumat adalah setiap pekannya. Makanya ada perayaan umat Islam, terutama kaum laki-laki, dengan sholat Jumat. Dan sekian banyak keutamaan, yang mandi di hari Jumat, yang pakai baju terbaiknya, yang pakai wangi-wangian, yang menyisir rambutnya, lalu pergi ke Jumat, tidak melewati pundak orang-orang yang sedang sholat, kemudian mendengarkan khutbah dan sholat kecuali diampuni dosanya. Jumat itu ke Jumat yang sesudahnya, dan ditambah 3 hari lagi, 10 hari pembersihan dosa, karena dia adalah hari raya, gitu kan. Dan Nabi SAW ditawarkan, alhamdulillah Nabi menerimanya. Dan ini sejalan dengan hadis yang lain di mana Nabi SAW berkata dalam hadis, ya, adallallahu tabaraka wa ta'ala anil jum'ati, dan ini hadis yang sahih melalui sahabat Abu Hurairah dan Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, adallallahu tabaraka wa ta'ala anil jum'ati kana qablana kana lil yahudi yawmus sabti wal ahadu lin nasara fahum lana taba' ila yaumil qiyamah nahnu al akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yawmal qiyamah al maqdiyu lahum qabla al khalaiq. Kata Nabi SAW, Allah yang maha suci dan maha tinggi telah menyesatkan atau menutupi orang-orang sebelum kita dari hari Jumat. Mereka tidak tahu keutamaannya. Orang-orang Yahudi akhirnya memilih hari Sabtu, hari Ahad dipilih oleh orang-orang Nasrani. Mereka adalah pengikut kita sampai hari kiamat dalam mengejar dan menggunakan dan mendapatkan manfaat hari Jumat. Kita adalah umat terakhir di dunia, tetapi kita yang pertama nanti di hari kiamat yang diberi keputusan melalui umat atau mendahului umat-umat lain. Dalam riwayat yang lain, itu riwayat Ibnu Majah dan Al-Bazzar,
Dan riwayat Al-Bazzar berbunyi, Nahnul akhiruna fi dunya al-awwaluna yawm al-qiyamah al-maghfuru lahum qabla al-khalaiq. Kita adalah orang-orang terakhir di dunia, tetapi orang-orang pertama nanti pada hari kiamat, maksudnya masuk ke dalam surga dan juga ditimbang amalnya yang akan diampuni sebelum umat-umat lain. Jadi menunjukkan bahwasanya hari Jumat punya keutamaan sendiri. Begitu juga dengan hadis yang lain disebutkan dengan sanad hasan dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, tuhsyarul ayyamu ala hayatiha wa yuhsyaru yawmul jum'ati zahra'u munirah ahluha yahuffuna biha kal arusi tuhda ila hidriha atau khidriha, tepatnya khidriha, kal arusi tuhda ila khidriha tudi'u lahum yamshuna fi dhawiha alwanuhum كالثلج بياضا وريحهم كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان لا يتركون تعجبا حتى يدخلون الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. Artinya kata Nabi SAW, hari-hari dibangkitkan sesuai dengan bentuknya, sedangkan hari Jumat dibangkitkan spesial dalam keadaan berwarna putih bersih bersinar. Para pemiliknya mengelilinginya seperti pengantin diantar ke kamar pengantin. Ia menyinari mereka dan mereka berjalan di bawah sinar Jumat itu. Warna-warna mereka putih seperti salju dan aroma mereka seperti minyak wangi kasturi. Mereka masuk di gunung minyak wangi kafur. Jin dan manusia yang hadir di mahsyar melihat kepada mereka. Mereka tidak menundukkan pandangan mereka karena kagum, sehingga mereka atau orang-orang yang berpegang pada Jumat manusia umat Islam masuk ke dalam surga. Tidak ada seorang pun yang bercampur dengan mereka kecuali para muadzin yang ikhlas semata mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadis mungkin jarang didengarkan. Bagaimana hari Jumat nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi bukan cuma manusia dan jin, juga hewan-hewan, tapi hari-hari juga akan dibangkitkan. Namun semua wujudnya biasa kecuali hari Jumat yang istimewa secara sendiri. Hari Jumat juga disebutkan tentang keutamaannya oleh Al-Mundhiri rahimahullah, di mana hadis yang sahih diriwayatkan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, khairu yaumin tala'at al-syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi dakhala al-jannah wa fihi ukhrija minha. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, padanya pula dia dimasukkan ke dalam surga, dan padanya pula dia dikeluarkan dari surga itu. Maksudnya ditugaskan di muka bumi. Ini berarti menandakan khusus hari Jumat Allah SWT pilih. Bahkan Nabi Adam diciptakan, dimasukkan surga, dan juga dikeluarkan dari surga untuk bertugas di muka bumi di hari Jumat. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, kata Nabi SAW, ma tala'ati syamsu wala gharabat ala yawmin khairin min yawmil jum'ah hadana Allahu lahu wa dhalla an-nasu anhu fan-nasu lana fihi taba' fahuwa lana walil yahudi yawmus sabti walil nasara yawmul ahad inna fihi sa'atan la yuwafiquha mu'minun yusalli yas'alu Allah syai'in illa atah. Kata Nabi SAW, matahari tidak pernah terbit dan terbenam pada suatu hari yang lebih baik daripada hari Jumat. Allah memberikan petunjuk kepada kita untuknya, sementara orang-orang banyak tersesat darinya. Orang-orang terhadap hari Jumat adalah pengikut-pengikut kita, maka dia adalah milik kita umat Islam. Orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu sebagai hari raya mereka, dan orang-orang Nasrani memilih hari Ahad sebagai hari raya mereka. Sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu waktu, tidaklah seseorang mukmin bertepatan dengannya sementara dia sholat lalu memohon berdoa kepada Allah kecuali Allah akan memberikannya. Begitu dalam riwayat yang lain dari sahabat Aus bin Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih, kata Nabi SAW, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubit wa fihi nafkha wa fihi sa'qah fa'akthiru alayya min as-salati fi fa inna salatakum ma'rudatun alayya qalu wa kayfa tu'radu salatuna alayka wa qad aramt ay balita atau balita faqala inna Allah jalla wa ala harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsamana. Sesungguhnya salah satu dari kalian yang paling utama, atau sesungguhnya salah satu hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Padanya lah Adam diciptakan, padanya lah dicabut nyawanya, padanya tiupan sangkakala, padanya kematian umum pada hari kiamat nanti.
kiamat. Maka pada hari itu perbanyaklah salawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, karena salawat kalian ditampakkan atau diberikan kepadaku atau disampaikan kepadaku. Maka para sahabat bertanya, bagaimana salawat kami ditampakkan kepada anda sementara anda telah menjadi tulang yang lapuk, maksudnya wafat. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad kami para nabi-nabi. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini dan banyak hadis yang lain menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat. Oleh karena itu kita harus banyak mengerjakan amal-amal yang baik di hari Jumat. Kita merasa gembira dengan hari Jumat karena Allah memberikan kita petunjuk padanya. Dan terutama bagi laki-laki, jangan luput untuk menghadiri sholat Jumat karena wajib bagi mereka. Sementara perempuan hukumnya sunnah muakkadah atau dibolehkan hadir. Makanya di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah itu musola atau tempat sholatnya para perempuan diberikan kesempatan untuk hadir Jumat juga ya. Tetapi karena itu mengejar keutamaan kedua masjid itu ya. Tapi di tempat-tempat lain umumnya sih tidak. Masjid Aqsa juga ada ya. Tapi mungkin di Indonesia belum lazim gitu ya. Tapi secara hukum boleh saja wanita menghadiri Jumat. Cuma yang paling diprioritaskan adalah kaum laki-laki. Dan banyak sunnah-sunnahnya ya. Kalau mau hadir Jumat dengan mandi sebelum sholat Jumat, pakai baju yang terbaik, kemudian pakai wangi-wangian yang terbaik, kemudian menyisir rambut dengan rapi. Ada riwayat juga menyebutkan menggunakan minyak rambut ya supaya rapi disisir, kemudian menuju ke masjid dan tidak melewati pundak orang-orang dan mendengarkan khutbah lalu sholat, maka akan diampuni dosanya Jumat itu ke Jumat yang akan datang sampai ditambah 3 hari atau ditambah 3 hari, berarti 10 hari pengampunan dosa sebagaimana sudah kita sampaikan tadi hadis ini ya. Dan sekian banyak tentunya keutamaan-keutamaan di antaranya tadi atau pembuatan seperti membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Juga dalam hadis-hadis tadi disebutkan ada waktu mustajab ya, dan ada hadis yang menjelaskan ya, ada yang mengatakan Nabi SAW mengatakan waktu itu adalah antara khatib di mimbar sampai diiqamahkan sholat, atau ada juga riwayat yang menjelaskan dia waktunya sedikit maka kejarlah di selepas asar sampai terbenam matahari. Ini termasuk sunnah-sunnah Nabi SAW dan dianjurkan kita tentu juga melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Allahu a'lam.